upacara dalam rangka peringatan Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei tahun 2023. Vlog. Vlog. Hormat ya. Iya, Bu. Karapasan. Vlog. Acara dalam rangka Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei tahun 2023. Detik-detik pengibaran bendera merah putih dalam rangka upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2003 di SMK Negeri 1 Singosari. Bendera merah putih. Bendera telah berkibar dengan gagahnya di langit biru SMKN 1 Singosari, Malang. Dikibarkan oleh 3 putra-putri terbaik pasukan pengibar bendera SMKN 1 Singosari. Mbak Wi, nanti kena syuting Mbak Wi. Nanti kena syutingnya. Ya, Bapak Ibu guru yang pegang drone, peserta didik kelas 1 dan kelas 10, kelas 11 dan kelas
13 untuk TOI. Hari Pendidikan Nasional, hari yang bersejarah buat bangsa Indonesia. Tapi sayang pendidikan kita masih jauh daripada harapan. Justru pendidikan kejuruan kita mengalami satu degradasi yang luar biasa karena pemerintah mengheningkan cipta. Putra bangsa, pendidikan nasional kita ya sejak merdeka tahun 45 mengalami siklus ya, naik turun ya, tidak menentu. Pada tahun-tahun awal kemerdekaan sampai tahun 70-an 80 kekurangan guru di mana-mana. Di setiap lini pendidikan. Tahun 80 adalah kekurangan guru yang luar biasa. Sehingga pemerintah Orde Baru waktu itu mengelakkan guru-guru dadakan, baik di TK, SD, SMP, SMK, dan SMA. Puncak tahun 90 ketika Orde Reformasi bergulir. Sampai sekarang tahun 2023, kekurangan guru di mana-mana. Pemerintah melakukan solusi menggunakan guru P3K. Itu sangat gambling ya. Guru kok pakai guru kontrak. Itulah yang terjadi. Sekarang pendidikan kejuruan kita terjun bebas. Guru-guru profesional pada pensiun semuanya, yang ada ya tinggal guru-guru yang sisa, alumni VDC Malang, E3 dan alumni Bandung, alumni Medan, dan alumni dari
guru S1 dari IKIP Jogja dan IKIP Padang. Ya, mereka pada semuanya pada pensiun. Pendidikan kejuruan, kekurangan guru-guru yang potensi, guru-guru yang memiliki kompetensi yang mumpuni. Sekarang pendidikan kejuruan akan kehilangan arwah, akan kehilangan, akan menjadi guru, akan menjadi SMA plus ya, karena guru-gurunya tidak kompeten di bidangnya. Ini sangat memprihatinkan. Kira-kira tahun 2028 guru-guru senior akan pensiun lagi dengan begitu banyak. Nah, ini SMK akan bersih daripada guru-guru D3, Diploma 3 yang diadakan oleh Bandung, Malang, dan Medan. Yang ada tinggal guru kontrak. Saya tidak mengerti apa yang akan terjadi dengan SMK akan datang. Jika pemerintah tidak melakukan terobosan yang luar biasa untuk memulihkan SMK, SMK akan kehilangan segala-galanya. Ya, hari ini tanggal 2 Mei, Hari Pendidikan Nasional kita. Saya sebagai insan pendidik, insan SMK sangat sedih melihat SMK kehilangan guru-guru profesional dan pemerintah tidak mampu untuk mencetak guru-guru pengganti guru-guru profesional. Pemerintah cuma mengotak-atik kurikulum, sementara permasalahan SMK itu bukan kurikulum, tapi sistem yang dibangun sejak Orde Reformasi bergulir sampai hari ini, detik ini, pendidikan kita terus terjun bebas ya. Ya, begitulah ya. Begitulah yang terjadi ya. Siklusnya mungkin setiap 25 tahun ya, 25 tahun awal sudah berdiri tegak, kemudian setelah 25 tahun kemudian hancur luluh. Gak tahu kapan kebangkitan lagi nih, ya. Jika seperti ini terus menerus ya, saya sebagai insan pendidikan kejuruan ya sangat sedih. Kelulusan anak-anak tidak memiliki kompetensi yang mumpuni. Ya, saya jurusan otomotif. Anak-anak hanya menghasilkan 30% lulusan untuk penguasaan kompetensinya. Itu pun bidang pengetahuan aja. Ya, begitulah. Saya nggak tahu. Saya katakan tadi itu sistem yang ada sulit. Jika seperti ini terus-menerus, Menteri Pendidikan hanya berkoar-koar, guru penggerak, sekolah penggerak, padahal nggak ada apa-apanya, nol besar. Ya. Mungkin di Kementerian Kemendikbudristek itu oleh banyak orang-orang mafia yang menghancurkan sistem pendidikan nasional kita. Dari tahun ke tahun yang mereka otak-atik hanya kurikulum, padahal permasalahan pendidikan nasional kita bukan kurikulum, tapi sistem yang dibangun. Pemerintah enggan mengangkat guru-guru, ya, makanya diadakanlah guru kontrak. Kasihan. Bangsa ini bagaimana menghasilkan sumber daya manusia yang mumpuni jika sistem pendidikan kita akan mengalami keterburukan. Ya, apa yang dibangun oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun, pendidikan kita terus mengalami keterburukan, Pak Presiden. Saya sangat prihatin dengan Mas Nadiem sebagai Menteri Pendidikan tidak bisa berbuat apa-apa. Karena di Kemendikbudristek itu banyak mafia-mafia asing yang ingin menghancurkan sistem pendidikan nasional kita. Ya, itulah yang terjadi.
tapi Mas Menteri tidak mengerti dan tidak tahu apa-apa. Ya. Kami yang di bawah, yang ujung tombak, yang berada di sekolah, di setiap konsentrasi pendidikan, SMK, SMU, SMP, SD, sangat merasakan apa yang terjadi. Kurikulum atau guru penggerak, sekolah penggerak yang digagas oleh Mendikbud, oleh Mas Menteri, yalah, di nol besar. Tidak ada apa-apanya. Saya nggak tahu untuk suksesi ke depan tahun 2024 jika presiden yang baru akan memangku jabatan, ya apa yang akan terjadi dengan sistem pendidikan kita. Ya, mohon Pak, siapapun yang jadi presiden, milihlah menteri yang mumpuni, menteri yang mengerti apa permasalahan sistem pendidikan Indonesia sesungguhnya. Permasalahan pendidikan di Indonesia adalah sistem yang dibangun. Ya, kalau pemerintah merubah sistem yang ada, ya jangan seperti ini. Ya, diserahkan ke daerah, daerah tidak bisa membawa ya, sistem pendidikan yang lebih baik. Saya sebagai insan pendidikan sangat paham apa yang harus dilakukan. Cuma sayang kami tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, kami sebagai insan pendidikan hanya menerima kenyataan pahitnya melihat apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Kasihan. Dari tahun ke tahun hanya kurikulum trok yang diotak-atik. Padahal bukan kurikulum permasalahan pendidikan, tetapi adalah gurunya dan sistem yang dibangun oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, itu permasalahan yang sesungguhnya. Pemerintah enggan mengangkat guru, tapi juga enggan memberikan apa solusi terbaik. Kami sebagai insan pendidikan memiliki solusi yang terbaik, tapi tidak pernah diajak berbicara untuk bagaimana menata sistem pendidikan tujuan ke depan agar sistem pendidikan ini sungguh-sungguh akan mengalami suatu ya perbaikan yang luar biasa. Sayang ya, hari ini saya berada di SMK N1 Singosari memperingati Hari Pendidikan Nasional. Saya sangat prihatin sekali, sangat prihatin dengan keadaan yang ada. Namun apa yang tidak dikata, saya orang lapangan yang tidak pernah diminta apa solusi Anda. Padahal kami sangat paham, kami sangat mengerti apa permasalahan SMK hari ini, dan kami bisa memberikan solusi buat pemerintah supaya keluar dari krisis sumber daya manusia Indonesia. Itulah yang saya katakan, di Kemendikbudristek di Jakarta ada banyak mafia-mafia yang ingin menghancurkan sistem pendidikan nasional kita, tapi sayang pemerintah tidak memahaminya. Ya, pemerintah Indonesia tidak memahaminya. Ya, apa yang hendak saya katakan, itulah yang terjadi. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Ya, yang saya tahu hari ini saya ngoceh aja di tempat ini ya, dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei tahun 2023 ya. Semoga Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa memberikan presiden
yang sangat memperduli pendidikan nasional kita, sehingga pendidikan kita akan bangkit kembali, ya, menatap masa depan yang lebih baik. Bapak Presiden Jokowi membangun smelter, membangun, ya, tambang di mana-mana, tapi sayang tidak didukung oleh sumber daya manusia, ya, SDM yang mumpuni. Ya, karena sistem pendidikan kita yang tidak connect dengan Presiden Republik Indonesia, Bapak Presiden Jokowi. Ya, kasihan, prihatin deh Pak Presiden. Ya, Anda menjabat tinggal beberapa tahun ini ke depan. Ya, semoga Presiden ke depan dan Menteri Pendidikan ke depan ingin merubah sistem 180 derajat, ya, mendengar keluhan dari guru-guru SMK, ya, enggak usah mendengar para dosen, para profesor pendidikan itu, ya, mereka enggak paham permasalahan SMK yang sebenarnya, ya, mereka tidak mengerti apa permasalahan SMK yang sebenarnya, ya, tetapi mereka sok tahu merubah sistem pendidikan, merubah kurikulum. Semua di generalisir, padahal kurikulum SMK itu sangat spesifik, ya, tidak sama di setiap program studi, sangat berbeda, ya. Semoga hari ini adalah titik balik bagi kebangkitan pendidikan nasional kita ke depan untuk menjadi, ya, menghasilkan sumber daya manusia yang mumpuni. Hari ini aku menangis, ya, melihat kesedihan hatiku. SMK terjun bebas, ya. Guru-guru profesional pada pensiun, guru-guru yang luar biasa pada pensiun, tapi penggantinya tidak sesuai dengan keberadaannya. Pemerintah mengadakan guru kontrak. Aku heran, siapa yang memberikan ide guru kontrak itu? Padahal ada ide yang lebih bagus, ya. Ayo, siapapun jadi menteri dan presiden ke depan, ayo duduk bersama dengan kami sebagai insan pendidikan kejuruan. Ayo duduk bersama, Bapak. Kami SMK Negeri 1 siap memberikan solusi, solusi yang terbaik buat pendidikan kejuruan ke depan. Saya sangat banyak ide-ide bagaimana untuk membangun pendidikan kejuruan ke depan, ya. Bukan seperti ini, Pak. Dengar kami, Pak. Kami adalah ujung tombak paling depan, berhadapan dengan para anak-anak yang akan lulus bekerja, tapi memiliki kompetensi yang belum bisa dihandalkan. Padahal kami bisa membuat bagaimana anak-anak itu memiliki kompetensi yang diandalkan. Tapi kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau sistem seperti ini yang dibangun, tidak bisa berbuat apa-apa. Ayo. Hari ini semoga Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa mendengar keluh kesahku atas sistem pendidikan kita hari ini. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa mendengar, ya, memberikan Pak Presiden yang mampu menggerakkan sekolah pendidikan kejuruan sebagai sumber daya manusia yang mumpuni, sebagai teknisi junior, ya, akan menggerakkan industrialistis, ya, industri-industri menengah yang ada di Indonesia. Itu saja ocehan saya, itu saja keluh kesah saya hari ini. Ya. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa mendengar.
dan memberikan Bapak Presiden yang terbaik buat bangsa ini, dan Menteri Pendidikan yang peduli bagaimana membangun pendidikan yang mumpuni di Indonesia. Itu saja pesan saya. Ya, di Kemendikbudristek ada banyak mafia-mafia yang menghancurkan pendidikan Indonesia. Terima kasih.